Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milati Asna. Saya mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang. Nah, teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 10 pada semester genap, bab terakhir yaitu ikhlasnya dalam beribadah. Langsung saja ya, simak videonya. Baik, yang pertama yaitu adalah pengertian ikhlas. Ikhlas secara bahasa artinya adalah membersihkan. Ikhlas secara istilah adalah membersihkan hati dan niat untuk melaksanakan ibadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya bersikap ikhlas memiliki pengaruh dalam setiap kegiatan yang bernilai ibadah, agar setiap amalan ibadah dilakukan bernilai pahala di sisi Allah, sehingga amalan ibadahnya diterima. Selanjutnya yaitu adalah rukun ikhlas. Rukun ikhlas sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, niat dalam hati hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memenuhi kriteria fikih. Misalnya, ibadah sholat harus memenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian meninggalkan semua perkara yang membatalkannya. Adapun ikhlas dibagi menjadi tiga, yaitu ikhlas abidin, ikhlas muhibin, dan ikhlas arifin. Ikhlas abidin yaitu ikhlasnya orang awam, yaitu ibadahnya dilandasi rasa takut akan siksa neraka dan mengharapkan kenikmatan surganya. Ikhlas muhibin yaitu ibadahnya semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tanpa mengharapkan upah berupa surga, meskipun itu tidak dilarang. Kemudian yang ketiga yaitu ikhlas arifin, yaitu hatinya berkeyakinan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang wujud, yang berhak disembah, dan semua gerak dan diamnya makhluk atas kuasa yang berkehendak Allah. Selain Allah tak dapat membawa dampak atau efek apapun. Memandang semua amal ibadahnya adalah anugerah Allah. Hatinya senantiasa bersyukur atas semua anugerahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Selanjutnya yaitu surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Selanjutnya yaitu hadis tentang ikhlasnya dalam beribadah, yang artinya, adapun Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Maka Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang." Beliau bersabda, "Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur?" Dan ketika beliau gemuk, beliau sambil duduk. Apabila beliau hendak ruku, maka beliau berdiri kemudian
membaca beberapa ayat lalu ruku. Hadis riwayat Bukhari. Ciri-ciri orang beribadah dengan ikhlas. Ciri-ciri orang yang beramal ibadah dengan ikhlas sebagai berikut. Yang pertama, beramal ibadah tidak mengharapkan pamrih dari selain Allah. Beramal ibadah hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal ibadah baik ketika sendiri maupun ada orang lain. Mengerjakan pekerjaan tanpa menunggu perintah. Dan yang terakhir yaitu adalah ciri-ciri manusia yang tidak ikhlas sebagai berikut. 1. Tidak mau mendengar ayat-ayat Allah serta berpaling darinya. Tidak melaksanakan atau mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak beriman kepada Al-Quran. Beramal ibadah untuk mencari keuntungan duniawi. Menyekutukan Allah dan tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Tidak berpuasa, tidak menunaikan zakat, dan tidak pergi haji, padahal ia mampu untuk melaksanakannya. Kemudian beramal dengan riya, dan yang terakhir yaitu menolong dengan rasa pamrih. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.